Halo, perkenalkan nama saya Arinto Emanuel Christian dengan NIM 142240093 dari kelas EAC. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi digital PNM Digikaryawan dengan redesign UI UX menggunakan metode design thinking. Judul ini menggarisbawahi 2 poin penting. Yang pertama, ada transformasi digital sebagai strategic move dari PT PNM dan pendekatan design thinking yang human-centered dan iteratif sebagai metode utama dalam redesign UI UX aplikasi ini. Kemudian, apa itu PNM Digikaryawan? PNM Digikaryawan itu merupakan aplikasi digital internal milik PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat PNM yang mendukung kinerja karyawan melalui fitur presensi, transaksi, pengajuan cuti, dan lain sebagainya. Aplikasi ini mendukung produktivitas dan efisiensi para karyawannya. Jadi aplikasi ini merupakan suatu hal yang pokok bagi perusahaan ini. Kemudian di sini ditemukan masalah yang pertama, ada transaksi rumit. Di situ proses menggunakan saldo digi itu melibatkan banyak tahapan dan dianggap memakan waktu. Jadi terlalu wasting, bahasa sekarangnya wasting time. Kemudian yang kedua di sini ada fitur EDS yang tidak intuitif. Itu fitur yang paling penting seperti pengajuan cuti atau izin atau bisa disebut EDS membingungkan karena tidak ada panduan dan terlalu lambat gitu. Kemudian poin yang ketiga ada absensi itu terganggu, di mana error sistem menghambat absensi dan tidak ada pengingat otomatis untuk absen pulang. Jadi para karyawan sering mereka lupa absen pulang karena tidak ada sistem pengingat dalam aplikasi tersebut. Kemudian ada visual membosankan. Nah, desain UI yang monoton termasuk banner pengumuman yang tidak berubah mengurangi kenyamanan pengguna. Gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah solusi inovatif lewat metode design thinking. Nah, yang pertama itu ada empathize. Empathize ini melakukan wawancara dan kuesioner kepada karyawan untuk memahami pengalaman nyata pengguna. Jadi langsung survei ke lapangan bagaimana sih aplikasi ini berdampak bagi karyawan gitu. Kemudian yang kedua di sini ada define. Define ini mengidentifikasi pain points seperti absensi error, transaksi lambat, dan UI yang membingungkan. Nah, di analisis hasil wawancara menghasilkan pain points utama yang jadi fokus untuk perbaikan desain ini begitu. Kemudian di sini ada ideate untuk merumuskan pertanyaan how might we untuk membuka berbagai solusi potensial. Jadi di sini ada contohnya, yang pertama how might we menyederhanakan transaksi. Kemudian yang kedua ada how might we membuat pengajuan izin lebih mudah. Kemudian yang ketiga how might we meningkatkan visual dan navigasi. Jadi di situ itu penyusunan solusi kreatif menggunakan teknik how might we itu mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk meredesain aplikasi PNM Digikaryawan ini. Kemudian poin selanjutnya adalah prototype. Membuat low dan high fidelity wireframes untuk mempresentasikan desain baru dengan navigasi yang lebih ringkas, visual modern, dan panduan yang interaktif. Jadi pembuatan dua jenis wireframe ini yang pertama ada low fidelity, itu untuk sketsa awal fitur, dan yang kedua ada high fidelity untuk desain mendetail warna, layout, icon, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dilakukan tes melalui sistem usability scale atau SUS disingkatnya,
Aplikasi ini meraih skor 80,5. Nah, di situ sudah menunjukkan grade B yang menandakan itu solusi sangat layak dan user friendly gitu. Eh, jadi dengan dilakukannya tes itu, berarti desain yang dibikin sekarang itu acceptable dan user friendly. Oke. Lanjut, di sini ada hasil desain baru. Hasil desain baru itu yang pertama, proses absensi lebih cepat dan akurat. Yang kedua, navigasi transaksi praktis dengan quick access. Jadi tidak membingungkan para karyawan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, ada panduan EDS yang interaktif. Kemudian yang keempat, ada visual segar dan intuitif. Jadi tidak yang monoton dan para karyawan jadi bingung dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada dampak nyata. Yang pertama itu peningkatan kenyamanan pengguna. Yang kedua, efisiensi kerja karyawan. Yang ketiga, peningkatan adopsi aplikasi internal. Kemudian yang terakhir, poin terakhir, ini adalah rekomendasi pengembangan selanjutnya pada aplikasi tersebut. Yang pertama itu menambahkan onboarding guide untuk pengguna baru. Kemudian yang kedua itu ada perbaikan UX writing untuk memudahkan pemahaman oleh karyawan yang menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah fokus pada kecepatan alur dan bukan hanya pada animasi saja. Jadi dengan adanya redesign UI UX pada aplikasi PNM Digi Karyawan ini dengan metode design thinking, diharapkan para karyawan merasa terbantu dengan adanya perkembangan pada aplikasi ini, supaya mereka dapat lebih mudah dalam menjangkau aplikasi gitu. Mungkin sekian dari saya. Maaf kata bila ada yang salah. Dadah.